Halo anak-anak, selamat bertemu kembali kita pada hari ini. Seperti biasa, Ibu tetap berharap kita dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun ya. Nah baik, pada hari ini kita kembali melanjut materi pelajaran kita ya. Masih tetap di bab 5. Nah hari ini kita akan membahas mengenai pengendapan. Kalau pertemuan yang lalu kita membahas tentang pelapukan dan erosi. Nah hari ini kita langsung membahas mengenai pengendapan atau sedimentasi. Nah, baik, apa itu yang dimaksud dengan sedimentasi? Sedimentasi itu adalah proses pengendapan material hasil erosi yang diangkut oleh media air, angin, air laut, dan gletser. Nah, jika tenaga pengangkutnya semakin melemah, material ini akan mengendap setelah menempuh jarak tertentu. Semua material yang mengendap pada suatu tempat lama-kelamaan akan menjadi batuan beku. Nah, bentangan alam yang dihasilkan oleh proses sedimentasi akan berbeda-beda sesuai dengan tenaga pengangkutnya dan tempat pengendapannya. Nah, baik, berdasarkan tempat pengendapannya, sedimentasi itu dibedakan menjadi beberapa nanti ya, kita lihat ya. Jadi ada yang berdasarkan sedimentasi fluvial ya, tentu ini pertama yang kita lihat ya. Nah, jadi sedimentasi fluvial, nah itu terjadi di sepanjang aliran air, terutama aliran sungai ya. Nah, bentukan alam hasil sedimentasi fluvial ini antara lain bisa berupa bentukan kipas aluvial atau aluvial fan ya. Nah, ini merupakan bentukan alam hasil pengendapan yang terjadi di kaki pegunungan di antara lembah curam dan sempit. Nah, ini boleh kamu perhatikan gambarnya, seperti inilah bentuknya. Nah, yang berikut yaitu bisa berupa gosong sungai atau deposit bar yang terbentuk di tepi sungai di bagian dalam belokan meander sungai. Nah, aliran air sungai itu mengikis belokan bagian luar, sedangkan pada belokan bagian dalamnya mengendapkan material erosi. Nah, boleh dilihat gambar yang sebelah kiri ya. Nah, kemudian dapat juga berbentuk gosong sungai atau deposit bar juga, hanya saja ini dia mengendap di bagian tengah sungai. Bentukan ini terjadi karena aliran air yang semakin lambat dan tidak mampu membawa material erosi ke bagian hilir ya atau bagian muara. Nah, bisa kamu lihat gambarnya di sebelah kanan. Nah, yang berikut adalah braided channels, yaitu pulau-pulau kecil hasil pengendapan dalam jumlah banyak di suatu aliran sungai yang memecah aliran sungai menjadi aliran-aliran kecil dalam jumlah banyak. Ya. Nah, ini bisa kamu lihat gambarnya yang sebelah kiri ya. Nah, kemudian dapat juga berbentuk danau tapal kuda ya atau oxbow lake. Nah, yaitu sungai mati ya, sungai mati yang merupakan kelokan sungai yang terpotong dan terpisah dari aliran sungai karena adanya pengendapan yang terjadi secara terus-menerus. Nah, itu gambarnya boleh kamu perhatikan yang sebelah kanannya. Nah, lalu dapat juga berupa dataran banjir atau floodplain. Ya. Nah, ini yaitu dataran rendah yang berada pada kanan kiri sungai. Dataran banjir itu biasa terjadi karena adanya pengendapan pada kedua sisi sungai yang terjadi terus-menerus sehingga menjulang tinggi daripada dataran di sekitarnya. Gambarnya yang sebelah kiri ya, boleh diperhatikan. Nah, kemudian delta. Nah, delta itu yaitu endapan pasir atau lumpur yang diendapkan oleh sungai pada bagian muara. Nah, delta itu terjadi karena arus sungai yang semakin melambat saat mendekati muaranya seperti danau, rawa, ataupun laut ya. Nah, akibatnya material yang terbawa oleh air sungai akan diendapkan di daerah tersebut. Nah, itu boleh kamu perhatikan gambarnya yang sebelah kanan. Nah, lanjut, kalau tadi itu berkaitan dengan
sedimen yang terjadi di aliran sungai ya. Nah, sekarang kita akan lihat adalah bagian B, yaitu sedimentasi terestris atau sedimentasi terestrial juga boleh ya. Nah, ini sedimentasi terestris ini adalah peristiwa pengendapan material hasil erosi di daratan. Ya, kalau tadi di aliran sungai, kalau ini di daratan pengendapannya. Nah, tenaga erosi yang dominan dalam sedimentasi terestrial ini itu adalah angin dan gaya berat material dari erosi itu sendiri. Ya, bentukan alam hasil sedimentasi terestris ini itu ada beberapa ya. Misalnya kita lihat di sini seperti gumuk pasir atau sand dunes ya, yaitu gundukan pasir atau bukit pasir yang terbentuk oleh endapan material-material pasir yang dibawa oleh angin. Ya. Nah, jadi gumuk pasir ini banyak dijumpai di daerah padang pasir atau di pantai berpasir. Nah, gambarnya boleh perhatikan yang sebelah kiri ya. Nah, kemudian yang berikut itu adalah endapan di bawah menara batu. Ya. Nah, ini merupakan hasil dari pecahan-pecahan batu di tebing ya, di tebing menara yang terjatuh karena gaya beratnya sendiri. Nah, itu dia. Gambarnya perhatikan yang sebelah kanan ya. Nah, baik, kalau itu tadi sedimentasi di darat. Nah, ini sekarang kita lihat sedimentasi atau sedimen marin ya. Nah, sedimen marin ini adalah peristiwa pengendapan yang terjadi di pantai. Oke. Nah, pengendapan ini terbentuk dari material hasil erosi oleh gelombang laut yang mengikis pantai. Nah, contoh bentukan alam hasil sedimentasi marin ini yaitu misalnya seperti speed. Nah, speed itu yaitu akumulasi ya, percampuran material yang ada di sepanjang pantai dan diendapkan di bagian perairan dalam di dekat daratan pantai dengan bentuk memanjang. Oke, gambarnya boleh perhatikan gambar sebelah kiri. Nah, sebelah kanan juga ya, dua-dua ini boleh diperhatikan gambarnya ya. Nah, berikut yaitu Tombolo. Tombolo itu merupakan daratan hasil sedimentasi yang menghubungkan antara pulau utama dengan pulau di sekitarnya. Nah, perhatikan gambar yang sebelah kanan lebih terlihat jelas yaitu mengenai Tombolo ya. Oke, perhatikan tanda panah yang terlihat. Nah, yang berikut itu adalah barrier beach atau penghalang pantai. Nah, ini adalah speed yang terbentuk melewati teluk dan menyerupai tanggul di pantai. Ya. Oke. Gambarnya sebelah kiri ya. Perhatikan. Nah, kemudian yaitu Nehrung. Nehrung ini adalah bukit-bukit yang memanjang dan terdapat di tepi pantai. Nehrung sama dengan sand dunes ya, tetapi terdapat di tepi pantai dan bahan pembentuknya adalah material pantai sehingga termasuk dalam kelompok sedimentasi marin. Oke. Nah, gambarnya yaitu sebelah kanan, boleh kamu perhatikan. Nah, yang berikut itu adalah sedimentasi limnis. Sedimentasi limnis ini adalah peristiwa pengendapan material hasil erosi ya, dan terbentuk di sekitar danau maupun dasar danau. Nah, bentukan alam hasil sedimentasi limnis ini itu antara lain berupa endapan berlapis-lapis dari berbagai bahan material erosi yang mengendap di dasar danau. Nah, endapan ini tidak terlihat karena berupa dataran yang tenggelam oleh air danau. Nah, gambarnya boleh kamu perhatikan. Nah, lalu itu adalah bentukan yang berikut adalah berupa endapan yang membentuk pulau di tengah danau dalam ukuran kecil. Nah, di sini bisa kita lihat, kita contohkan seperti pulau yang terbentuk itu karena endapan bencana lumpur lapindo ya. Nah, ini terlihat gambarnya di sebelah kiri. Oke. Nah, kemudian yaitu tanah tuf ya, atau tanah taf ya. Oke, tanah tuf dan endapan pasir yang terbentuk di sekitar danau. Nah, boleh diperhatikan gambar yang sebelah kanan. Oke ya, itu nampak terlihat
endapan pasir yang berwarna putih itu memanjang menjorok ke arah danau ya. Nah, itu disebut dengan endapan tanah tuf atau taf ya. Oke, berikut itu adalah sedimentasi glasial. Sedimentasi glasial ini merupakan peristiwa pengendapan yang terjadi di daerah es. Bentukan alam hasil sedimentasi glasial ini itu misalnya bisa berupa till, boulders, clay, atau deposit tanah liat yang mengendap di kanan kiri aliran gletser. Oke, boleh kamu perhatikan gambar yang sebelah kiri. Kemudian moraine adalah material endapan yang dibawa oleh aliran es. Moraine atau morena ini merupakan akumulasi dari campuran es dan sedimen yang dibawanya. Jadi bisa berupa yang dibawanya itu bersamaan dengan es tadi berupa batu, tanah ya yang merupakan hasil erosi glasial atau disebut juga till. Nah, ini gambarnya yang di tengah dan di sebelah kanan, paling kanan ya. Tengah dan yang di sebelah kanan. Oke, nah jadi dapat disimpulkan kalau sedimentasi itu sebagai hasil akhir proses erosi ya. Nah, jadi sering juga berkaitan dengan peristiwa pendangkalan wilayah perairan. Nah, jadi jika terjadi pendangkalan yang terjadi di sungai ya, terutama di daerah delta, nah itu tentu dapat menyebabkan bencana banjir besar pada saat musim hujan. Nah, oke, baik. Jadi inilah pembahasan kita mengenai pengendapan beserta dengan hasil-hasil bentuk pengendapan tersebut dapat kita lihat ya, yang dapat membentuk permukaan bumi. Dan itulah yang merupakan wujud dari tenaga eksogen yang berhubungan dengan peristiwa kegiatan pengendapan. Oke, baik anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan kita. Nah, seperti biasa, tetap kamu lengkapi catatanmu supaya kamu boleh dapat mengulang-ulang dan kamu juga bisa lebih mengerti, lebih memahami ya. Nah, oke, baik, sampai di sini silahkan dilanjutkan kegiatan pembelajarannya. Salam sehat. Untuk perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih.